Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali maksud saya, Anda bisa sudah bergabung di kolom WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, sore Mas David. Baik, apa kabar? Kabar baik juga Pak Kris, dan tampaknya juga kabar baik bagi indeks harga saham gabungan hari ini kembali melanjutkan penguatan dan hampir mendekati ke level 6.800-an. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi hari ini? Seiring juga dengan penguatan bursa Amerika, bursa Asia Pasifik juga rata-rata cenderung bergerak di zona hijau. Apakah ini salah satu optimisme data rilis data inflasi Amerika Serikat akan kembali melandai, Pak Kris? Ya, dengan pergerakan market seperti ini, kemungkinan kita dapat menyimpulkan kalau optimisme itu ada ya di market, karena itu dengan tingkat inflasi yang kemungkinan akan lebih rendah daripada sebelumnya. Terus kan yang kemarin itu juga jadi permasalahan adalah The Fed kemungkinan masih akan menaikkan kembali suku bunga mungkin sampai 3 kali lagi gitu ya. Nah, dengan hasil nanti malam mungkin menjelang data inflasi yang akan muncul, diharapkan inflasi yang mulai mereda. Kalau kita lihat kan dari sisi coal sektor sendiri juga harganya sudah turun cukup signifikan gitu ya, dari energi sendiri. Jadi kemungkinan kita harapkan inflasi kembali menurun sehingga ya suku bunganya sudah tidak terlalu agresif, karena memang secara estimasi di akhir tahun ini suku bunga sudah mulai mencapai di peak dan mulai harusnya akan turun di tahun depan. Seperti itu, Mas David. Baik, dari hasil konsensus ini inflasi Amerika di Juni lalu ini akan menembus di angka 3,1%. Artinya range-nya tidak terlalu lebar lagi ini dengan target The Fed di 2%. Pertanyaannya juga saya sudah tanyakan juga kepada beberapa analis sebelumnya, Pak Kris. Bagaimana Anda melihat dengan range yang tidak terlalu lebar, peluang dari The Fed tidak lagi menaikkan suku bunga acuan akan semakin terbuka lebar? Ya, tentu ya, karena sudah tidak terlalu jauh dari target yang ditetapkan, jadi kemungkinan kita harapkan sih tidak akan seagresif kemarin ya. Dengan kemarin ada wacana masih akan dinaikkan kembali 3 kali. Menurut saya paling hanya akan dinaikkan 1 kali lagi. Itu pun akan dilihat juga karena yang diharapkan oleh Amerika untuk resesi itu ternyata tidak terjadi. Ekonomi Amerika justru terlihat masih ada pertumbuhan, sehingga ini membuat jika kembali terus dinaikkan suku bunga ya kurang tepat ya mungkin seperti itu, karena market juga cukup bagus, masih bertumbuh seperti itu. Jadi memang mungkin hanya akan dijaga suku bunga itu di area atas, tidak akan buru-buru untuk diturunkan. Baik, Pak Kris, dari Asia Pasifik beberapa bursanya juga cenderung mengalami penguatan. Ini juga berkaitan dengan stimulus dari pemerintah China tampaknya masih berlanjut. Tadi sudah kita sampaikan dari properti dan merespon juga melandainya inflasi Amerika Serikat. Nah, dari dalam negeri yang cukup menarik adalah pergerakan nilai tukar rupiah, Pak Kris. Beberapa hari terakhir ini mengalami tekanan yang cukup dalam, namun hari ini berhasil melakukan pembalikan arah, tapi masih bergerak di atas level 15.100-an. Ini juga menjadi perhatian dari investor dalam beberapa hari terakhir, Pak Kris. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal terlebih dahulu, pola pergerakan dari nilai tukar rupiah sampai sejauh ini? Kalau kita lihat dari sisi teknikal sendiri, USD terhadap IDR memang kelihatannya kurang baik ya. Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tapi kalau dilihat secara jangka waktu yang lebih panjang, area 15.200 itu merupakan area tahanan yang cukup kuat ya. Beberapa bulan lalu memang kita sempat kembali melemah di area 15.200 gitu ya. Nah, area 15.200 ini secara teknikal menjadi area resistance, di mana kemungkinan kalau kita lihat hari ini kan sudah tadi sempat menyentuh 15.200 dan sekarang mulai kembali turun ya. Kita harapkan ini dapat kembali koreksi ya di bawah area 15.000 ini ya. Kita harapkan nanti dengan data inflasi Amerika yang sudah tidak terlalu tinggi, lalu kecenderungan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga, tentu ini akan jadi sentimen positif juga untuk nilai mata uang kita. Artinya ini hanya bersifat sementara saja, Pak Kris, pelemahan ya, ini untuk rupiah.
Betul, karena memang kemarin tentu pasti akan ada kekhawatiran terkait inflasi yang ada gitu ya. Jadi gejolak volatilitas dalam jangka waktu pendek itu kemungkinan memang dapat terjadi. Baik, dengan asumsi inflasi Amerika Serikat kembali melandai, asing akan kembali masuk ke pasar domestik nantinya atau seperti apa skenarionya? Ya, kalau kita lihat tentu dengan inflasi yang cenderung melandai ya, yang lebih penting sebenarnya Indonesia masih merupakan negara yang menjadi salah satu tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi di Asia gitu ya. Nah, dengan pertumbuhan seperti itu kita harapkan asing masih akan terus berinvestasi di Indonesia. Terlebih lagi kalau kita lihat seperti China yang kita perhatikan GDP-nya juga sudah mulai menurun gitu ya. Jadi kemungkinan besar investasi itu dengan tingkat inflasi yang sudah mulai mereda itu akan kembali masuk ke emerging market kembali. Baik, kita akan coba singgung ini dari sisi sektoral, Pak Kris. Hari ini tampaknya beberapa saham big cap menopang penguatan indeks harga saham gabungan meskipun dalam satu sektor ini pergerakannya tidak sama ini. Seperti perbankan big cap, tidak semuanya bergerak di zona hijau, di mana BBNI justru mengalami tekanan ini, kemudian juga BBCA, kemudian juga saham-saham pertambangan batubara, tidak semuanya juga bergerak di zona hijau, tapi beberapa saham lainnya justru mengalami tekanan ini seperti PTBA, Adaro di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat kalau kita bandingkan dengan perkembangan situasi dari sentimen global begitu, kemudian pergerakan dari beberapa saham di satu sektor pergerakannya tidak sama ini. Analisis Anda, Pak Kris? Ya, memang kecenderungan tidak sama itu besar ya. Tapi kalau kita perhatikan, kita melihat lebih ke menyeluruh. Mungkin kalau kita perhatikan untuk banking sendiri, memang terlihat bahwa BCA, BBNI itu mengalami koreksi, tetapi koreksi yang terjadi itu tidak terlalu dalam. Gitu. Sedangkan financial sektor seperti second liner bank, seperti grupnya Panin itu yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Sehingga kalau kita perhatikan memang indeks finansial sendiri mengalami peningkatan, tetapi secara keseluruhan finance sendiri meningkatnya cuma 0,47. Kalah jika dibandingkan dengan basic material atau healthcare seperti itu ya. Jadi memang karena ada mix seperti itu, walau big caps-nya tidak kompak mengalami peningkatan, indeks sektoral untuk finance sendiri tidak terlalu besar kenaikannya. Tetapi kenapa hari ini IHSG dapat meningkat cukup signifikan gitu ya? Karena dua sektor besarnya kita mengalami peningkatan seperti energi dan finance. Sehingga saya selalu bilang untuk bisa menaikkan IHSG ya harus dua-duanya mengalami tingkat pertumbuhan yang positif gitu. Baik, energi dan finance, di mana tadi juga beberapa saham batubara, big cap-nya juga mengalami tekanan, tapi beberapa saham lainnya mengalami penguatan yang cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Dari perbankan sendiri, bagaimana rekomendasi Anda sampai sejauh ini, Pak Kris, dengan pergerakan dari beberapa sahamnya sampai sejauh ini, menyusul juga menunggu rilis kinerja kuartal kedua di 2023? Ya, perbankan sendiri saya masih optimis ya. Tahun ini masih cukup menjadi sentimen positif karena suku bunga masih cukup tinggi, NIM-nya juga masih cukup tinggi untuk di perbankan sendiri, dan ekonomi yang kembali mulai pulih, tentu kredit yang dikucurkan oleh bank itu terus bertumbuh kalau kita perhatikan dari beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi harusnya di kuartal kedua, di semester kedua ini perbankan kinerjanya kita lihat masih cukup baik, masih akan mengalami peningkatan. Baik, jangka pendek arahnya kemana Pak Kris, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari dengan mempertimbangkan rilis data inflasi Amerika Serikat melandai sesuai dengan proyeksi sebelumnya? Ya, kemungkinan IHSG kembali naik ya ke area mungkin mendekati area 7.000 lagi di area 6.950 atau 40, mungkin akan mengates area resistance itu. Baik, responnya untuk perbankan big cap seperti apa? Akankah juga cukup positif nantinya Pak? Ya, kalau biasanya dengan IHSG yang meningkat tentu efek korelatif positif ke perbankannya sendiri. Jadi untuk perbankan sendiri masih akan cenderung menguat ya. Baik, dari beberapa perbankan big cap, mana yang lebih Anda rekomendasikan sampai sejauh ini? Untuk perbankan big cap sendiri mungkin lebih ke Bank Mandiri ya. BMRI secara chart ini masih lebih bagus dibandingkan 3 bank yang lain.
Baik, indikator apa Pak yang bisa disampaikan untuk perkembangan BMRI dari sisi teknikal? Penutupan hari ini ada di 5275, menguat di 1,93%. Ya, secara teknikal kita melihat dari MACD ini udah berada di atas area 0 dengan kecenderungan masih positif ya, masih dalam sinyal beli. Lalu secara charting ini juga membuat uptrend higher high gitu. Terus kemarin koreksi tidak membuat titik terendah baru dan hari ini kembali menguat lagi gitu ya. Secara dua analisa ini kita melihat uptrendnya masih cukup kuat untuk Bank Mandiri. Oke, rekomendasinya Pak Kris, kemudian support dan resisten yang bisa diperhatikan. Oke, Bank Mandiri tentu rekomendasi sekarang area buy, current price juga nggak masalah. Perhatikan area support 5.150 dengan resistance 5.400. Baik, analisis untuk perbankan big cap yang hari ini kembali menjadi penopang indeks harga saham gabungan meskipun pergerakannya tidak bersamaan mengalami penguatan, tapi secara keseluruhan pelemahan yang terjadi untuk beberapa saham big cap masih dalam batas yang wajar, trennya masih dalam tren naik sampai sejauh ini. Pak Kris, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan beberapa data perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Untuk yang pertama, pemirsa, saya akan sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, di mana IHSG tampaknya optimis menutup perdagangan sesi kedua dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan di 0,98%. Tinggal beberapa poin lagi, IHSG akan menembus kembali di level 6.800-an, tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini di 6.796,924. Dan catatannya adalah level penutupan hari ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini ataupun di beberapa perdagangan pekan terakhir, pemirsa. Sementara level terendah tadi di 6731.803 dan ini merupakan level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,77%, kemudian juga Jakarta Islamic Index menguat di 1,08%, LQ45 menguat di 0,61% di 954,640. Kita akan coba lihat grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Kesehatan memimpin penguatan cukup signifikan di 2,65%, barang baku juga menguat di 1,24%, konsumsi non-primer menguat di 1,11%, dan teknologi juga menguat di 1,08%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Tampaknya tidak ada saham-saham big cap yang masuk ke dalam daftar ini. Di sore hari ini ada Cepin mengalami penguatan di 695, Silo juga menguat di 2000, mewakili saham-saham di sektor kesehatan. BNBA juga menguat di 1380, WIRG juga menguat di level 127. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan perbankan big cap, BBCA di 9.025, Goto di 105, Pegas di 1340, dan pertambangan batubara ada PTPA tertekan di 2760. Ya, saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam ketika penguatan IHSG ditopang oleh BBCA dan Goto tampaknya akan mudah hari ini akan menembus kembali level 6.800-an. Tampaknya posisi ini tidak terwujud hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.